langit yang tertutup di atas kami, semua terbuka dan kami belah dalam nama Tuhan Yesus. Supaya semua yang Tuhan sediakan dari tahta Bapa sendiri turun di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, biar air dari sungai kehidupan itu mengalir sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Kau bicara kepada setiap kami Tuhan. Dan mampukan kami menangkap akan hati-Mu. Bicara ya Roh Kudus. Dan ubah serta berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita ini berkati berkata. Amin, 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 amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Saudara, kami mendoakan untuk ibadah Thanksgiving pada pagi hari ini. Dan satu yang Tuhan berikan kepada saya, dia berkata begini, nak. Kalau engkau membaca di Alkitab, pada saat aku bicara kepada jemaat di Philadelphia, maka aku datang sebagai pribadi yang memegang dan membawa akan kunci Daud. Dan kalau kunci Daud itu dipakai, maka apa yang dibuka tidak ada orang yang bisa menutup, dan apa yang ditutup tidak ada orang yang bisa membukanya. Saudara, sebetulnya tanpa disadari beberapa kita sudah mulai mencicipi dalam suatu kadar yang mungkin masih awal. Tadi kita mendengar bagaimana semalam kita buat arak-arakan dari gereja sampai ke City Hall. Dan dari pagi kami berangkat dari New York, hujan terus sepanjang pagi, siang, sampai sore hari. Tiba di tempat ini, di kota ini, hujan juga tidak berhenti. Dan saya masih ingat kami masuk akan gedung gereja ini beberapa jam sebelumnya, kira-kira mungkin jam 4:30, dan itu hujan masih belum berhenti. Dan Anda mendengarkan kesaksian tadi, teman-teman kita berdoa naik ke atas. Apa yang sebetulnya terjadi? Mereka tidak sedang meminta-minta supaya hujan dihentikan. Tapi kita belajar untuk bertindak dengan otoritas yang Tuhan beri. Dan kita perintahkan hujan berhenti. Amen. Saudara boleh melihat kemarin yang ambil bagian dalam ara-araan, tidak ada satu tetes air pun yang turun. Sampai semuanya selesai. Dan bahkan pagi hari ini dia berikan cuaca yang cerah buat kota ini. Itu merupakan sebuah bagian, porsi dari yang namanya otoritas yang Tuhan beri. Dan yang Alkitab berkata sebagai kunci Daud. Dan pada waktu saya masih di Indonesia, saya berdoa buat ibadah pada hari ini. Tuhan berkata, nak, aku akan datang lagi di kota ini, di gereja ini, membawa akan kunci Daud yang sama. Dan aku mau berkata kepada umatku, aku sediakan kunci Daud bagi mereka yang percaya kepadaku. Kalau saudara mengizinkan Yesus dan rohnya membawa saudara, sebegitu rupa dalam sebuah titik level tertentu, saudara makin hari engkau akan makin bisa merasakan, kunci itu akan begitu dahsyat berlaku dalam hidupmu. Satu hari tiba-tiba Anda melihat bahwa pekerjaan yang sekarang tidak menguntungkan, dan Anda berkata, saya tahu aku mesti kerja di tempat ini. Karena gajinya lebih baik, benefitnya lebih banyak. Anda datang ke sana, mereka berkata, tidak ada lowongan. Dan tiba-tiba satu hari mungkin Tuhan berkata, bukankah aku sudah memberikan kunci Daud kepadanya? Dan tiba-tiba kau berkata, hei perusahaan itu terbuka buat aku masuk ke sana. Dalam waktu yang sangat singkat, tiba-tiba pintu terbuka. Anda sebagai anak raja di atas segala raja, Anda just walk in, Anda masuk ke dalam, dan semua akan terbuka. Saudara, semua itu bisa terjadi dalam kehidupanmu sehari-hari.
Tapi ini kunci memang tidak sembarangan. Nanti kita akan lihat beberapa hal sebelum itu bisa turun dalam kehidupan saudara. Nah, berkaitan dengan itulah kemudian Tuhan berkata begini, "Nak, berikan tanda buat jemaatku di tempat ini, buat anak-anakku." Dan oleh karena itu saya sengaja cetak khusus dari Indonesia sebuah selipan Alkitab yang diberi nama Kunci Daud atau The Key of David. Anda boleh cari di toko di seluruh dunia, tidak ada yang jual ini. Karena kami cetak khusus buat saudara. Amen. Nanti saya serahkan ke Pak Lukas, terserah bagaimana cara membaginya. Tapi saya percaya kami bawa sangat cukup buat setiap saudara. Anda boleh terima satu orang satu, tidak usah bayar. Ini sebuah gift sebagai tanda bahwa Tuhan mau memberikan kunci Daud kepada setiap kita. Yang percaya katakan haleluya. Oke, sekarang mari kita buka kitab Yesaya pasal yang ke-22. Saya mau mengajak Anda melihat pada ayat yang ke-20. Dan kita akan baca terus sampai dengan ayat yang ke-22. Yesaya pasal 22 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Rupanya ada 4 hal yang saudara harus miliki sampai Anda sungguh-sungguh bisa mendapatkan kunci Daud ini. Yesaya 22 ayat 20. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Ayat 21. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya. Dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya, maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Ayat 22, aku akan menaruh kunci rumah Daud, the key of David, ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Dan kalau Anda perhatikan dalam Wahyu pasal 3, pada ayat yang ke-7 Alkitab berkata, dan serukan tuliskan kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara, sampai dengan saat dia memberikan kunci ini, ada 4 hal yang diberikan Tuhan terlebih dahulu, yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Yang pertama, dia berkata pada ayat yang ke-21, aku akan mengenakan jubahmu kepadanya. Hal yang pertama yang Tuhan akan berikan sebelum kunci ini turun dalam kehidupan kita, adalah saudara harus mengerti yang namanya terima jubah yang dari Tuhan. Kalau saudara bisa membuka atau terbuka mata rohani saudara, maka sebenarnya setiap kita ini memiliki jubah dalam kehidupan kita. Kalau Anda melihat penari, mereka menggambarkannya dengan jubah secara jasmani. Tetapi secara rohani sebetulnya, semua kita ini punya yang namanya jubah dalam kehidupan kita. Nah, apa yang hebat dari sebuah jubah? Saudara, Raja Daud adalah orang yang berhubungan bersentuhan dengan yang namanya jubah itu berkali-kali. Dan tiap sentuhan dengan jubah itu membawa sebuah dampak yang begitu besar dan yang sangat ajaib. Nah, saya mau ajak Anda membaca beberapa ayat untuk melihat akan sampai di mana sebenarnya keajaiban dari jubah yang Tuhan berikan. Kalau Anda membawa Alkitab, mari buka dengan saya dalam kitab 1 Samuel pada pasal yang ke-18. Perhatikan pada ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. 1 Samuel pasal 18 ayat 3, 4, dan 5. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri.
Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Ayat yang kelima, Daud maju berperang dan selalu berhasil kemanapun juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Suatu hari Yonatan dan Daud mengikat sebuah ikatan persahabatan covenant yang luar biasa. Dan Yonatan adalah putra mahkota daripada Saul. Dia pangeran dari kerajaan Israel. Pada waktu itu dia memberikan salah satunya adalah jubah yang dimilikinya. Nah, jubah di perjanjian lama itu bicara status. Jubah juga menunjukkan akan level otoritas yang Anda punya. Kalau Anda melihat seperti misalnya di perjanjian baru bahkan, Bartimius yang buta ketika dipanggil Yesus, yang ajaib adalah yang pertama dia buat, dia tanggalkan jubahnya. Jubahnya menunjukkan dia seorang pengemis, dan jubahnya menunjukkan kepada masyarakat dia orang yang buta. Dengan dia menanggalkan jubahnya, dia mau berkata, aku hari ini berhenti jadi pengemis, aku hari ini berhenti jadi orang buta. Dan dia melek dan dia berhenti mengemis. Di perjanjian lama, hal yang lebih ajaib terjadi. Jubah juga merupakan simbol status, menunjukkan siapa Anda sebenarnya dan otoritas seperti apa yang engkau miliki. Tuhan pertama-tama harus beri Anda jubah. Sebab kunci Daud ini powerful sekali. Dia tidak bisa jatuh kepada orang yang sembarangan. Dia tidak mungkin jatuh kepada rakyat jelata atau anak kecil yang tidak bertanggung jawab. Karena makin besar powernya, makin besar otoritasnya, makin dibutuhkan sebuah kedewasaan tertentu. Nah, yang menarik adalah ketika saya pelajari, sejak Yonatan memberikan jubahnya kepada Daud dan bahkan seluruh perlengkapan yang ada padanya, maka pada ayat yang kelima dikatakan Daud pergi berperang. Dan kalau Anda membaca dalam bahasa Indonesia dikatakan, dan selalu berhasil kemanapun juga Saul menyuruhnya. Saya kaget ketika saya baca sebuah terjemahan, maka kalimatnya bukan dikatakan soal kemenangan, tapi Alkitab mengatakan, and David behave wisely. Dan Daud itu berperilaku, behave wisely. Berperilaku dengan sangat bijak. Aneh, kenapa begitu? Sejak dia mengenakan jubah seorang pangeran, maka perilakunya juga adalah perilaku seorang pangeran. Saudara, mengapa Tuhan perlu memberikan jubah yang baru kepada saudara? Sebab Tuhan mau berkata, nak, kecuali engkau punya mandat otoritas dan kedewasaan yang cukup, tidak pernah bisa aku berikan kunci Daud ini kepadamu. Di Jakarta beberapa waktu yang lalu, ada seorang anak artis, pagi-pagi buta jam 3, dia kendarai mobilnya melewati sebuah tol. Anak laki usia 13 tahun kalau tidak salah. Bapaknya seorang artis terkenal, sedikit koboi menurut saya. Dan dia entah bagaimana mungkin tidak tahu anaknya ambil kunci mobil. Ini baru kunci mobil, belum kunci Daud saudara. Umur 13 tahun, dia kendarai mobilnya. Dan di tol dia hajar sekian mobil dan mati seketika sekian orang. Anak umur 13 tahun sudah jadi seorang pembunuh yang membunuh sekian belas orang dalam sekejap. Sampai hari ini belum dipenjara. Orang bingung, usianya masih underage. Mau dipenjara kok anak-anak, enggak dipenjara kok bunuh orang terlalu banyak. Kenapa saudara? Mobil dengan kekuatan power yang ada padanya pun butuh sebuah kedewasaan, butuh sebuah posisi yang tertentu untuk orang bisa mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Dan kunci mobil seharusnya tidak di tangannya. Jubah yang Tuhan mau berikan, saya percaya,
adalah jubah kedewasaan. Kalau orang berkata, Pak, apa mungkin saya punya jubah? Kalau Anda tidak punya jubah, Anda orang yang telanjang. Anda bukan siapa-siapa. Engkau tidak punya status di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan ingin mau berkata, nak, you must behave wisely. Sampai seberapa Anda bertindak dan bijaksana dalam perilaku hidup saudara, akan menentukan apakah kunci Daud akan jatuh ke tangan saudara. Sebaliknya Raja Saul, suatu hari dia tanpa sengaja, tapi karena kedagingannya, karena gengsinya, dia menarik jubah Samuel, sehingga terkoyak. Saudara tahu apa yang terjadi? Samuel berkata, engkau mengoyak jubahku, tanda Tuhan akan mengoyak kerajaan itu dari hidupmu. Dan satu hari saudara, Daud bahkan 2 kali sebetulnya punya kesempatan membunuh dia, tapi tidak dilakukannya. Satu hari Daud sembunyi di gua, Saul sedang mengejar dia, dan nature call berdering, perutnya sakit. Saul masuk ke gua, dia jongkok di situ, dan Daud di belakangnya. Sedikit menderita karena angin dari luar masuk ke dalam. Sekalipun itu adalah raja, tetap itu gak ada bedanya dengan rakyat jelata. Dan Daud hanya mengendap-endap. Hatinya berdebar-debar sebetulnya. Dia potong puncak jubahnya. Dan setelah semua selesai, dia tunjukkan kepada Saul, ini punyamu ya raja. Dalam beberapa kesempatan, dia bisa kerjakan itu. Dia pernah potong lagi jubah yang lain. Dia ambil senjatanya Saul. Dan pada waktu itu Saul melihat jubahnya terpotong. Dia sadar kekuasaannya sudah selesai. Saudara sekalian, saya mau berkata dalam kasih Tuhan, jubah itu hal yang penting dalam kehidupan kita. Satu ayat yang ajaib, saya mau ajak Anda melihat. Kalau ini diabaikan akan mengerikan sekali. Matius pasal yang ke-25. Injil Matius pasal yang ke-25. Dan kemudian Anda perhatikan, pasal 23 maksud saya. Matius pasal yang ke-23, bukan 25. Matius 23, ayat yang ke-5. Semua pekerjaan mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Ini bicara tentang orang Farisi. Tapi kalau saudara membaca di New King James, Yesus mengatakan, dia menegur orang Farisi karena dia berkata, they enlarge the borders of their garments. Mereka memperluas batas daripada jubah mereka. Semua anak Tuhan, secara rohani Anda punya jubah. Dan jubah menunjukkan status, jubah menunjukkan teritorial Anda seberapa. Ada orang yang memperluas sendiri akan batasan daripada jubahnya. Tapi sebetulnya Tuhan mau berkata, jubah juga menunjukkan seberapa luas teritorial saudara. Untuk Anda mendapatkan akan kunci Daud, Tuhan mau berkata, behave wisely. Jubah kedewasaan Anda perlu dapatkan. Dan itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, dengan cepat. Kalau Anda kembali ke Yesaya pasal 22 tadi, saudara akan menjumpai sebuah ayat yang luar biasa, karena kalau Anda memperhatikan, Alkitab kemudian berkata seperti ini. Dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya. Tuhan berkata, I will strengthen him with your belt. Aku akan menguatkan dia dengan ikat pinggangmu. Saudara ingat kunci Daud ini kunci yang memberikan otoritas yang begitu besar kepada kita. Dan Tuhan mau berkata yang pertama, aku mau engkau terima jubah.
Dan ini jubah membuat engkau berperilaku dengan bijak. Karena begitu berbahaya kalau Anda tidak bijak, semua lawanmu engkau tutupi. Tertutup berkatnya, tertutup berkatnya, tertutup berkatnya. Wah, itu masalah, chaos yang terjadi. Tapi yang kedua dia berkata, aku akan menguatkan dia dengan ikat pinggangmu. Nah sekarang saudara perhatikan baik-baik. Ini saya temukan sebuah rahasia luar biasa. Siapa yang pakai ikat pinggang? Tolong angkat tangan. Saya juga. Ini celana saya melorot terus. Saya kurang makan sedikit nih. No. Mari kita ajar. Habis nih. Saudara harus beri saya makan dengan baik. Gitu. Ya, celana saya melorot terus ini masalah. Alright. Ikat pinggang di zaman itu saudara itu luar biasa. Ada 3 hal. Nah, saya mau cerita dengan Anda supaya Anda mengerti. Yang pertama, biasanya ikat pinggang itu dipakai, kalau itu tentara, dipakai sebagai tempat untuk menggantung senjata. Ngerti? Jadi kalau Anda tidak punya ikat pinggang, senjatamu itu nggak ada tempat untuk menggantungkan begini, nggak bisa. Ada saatnya dihunus, ada saatnya ditaruh. Nah ikat pinggang itu ada seperti cantolannya, supaya pedang itu, senjata bisa ditaruh. Tapi yang kedua, ini yang banyak orang Kristen suka. Tempat nyantolin kantong duit. Kalau senjata nggak ada yang tertawa, kantong duit tertawa. Untuk itulah Pak saya pindah ke Amerika itu Pak, saya cari kantong duit di sini. Alright. Tapi dia mau berkata begini, dengerin baik-baik. Ini luar biasa. Ini menguatkan kalau ada tempat senjata. Ikat pinggang ini pada zaman itu, sekarang orang ikat pinggang hanya untuk gaya. Zaman dulu fungsinya, satu tempat untuk Anda taruh senjata. Makanya dia berkata, I will strengthen him with your belt. Aku akan menguatkan dia. Kenapa menguatkan? Bukan hanya supaya celananya melorot, tidak melorot, bukan. Tapi ada senjata dalam hidup kita. Tapi dia berkata ada tempat kantong duit di sini. Oke? Yang ketiga, dengerin baik-baik. Orang Roma atau zaman dulu kalau orang perang, sabuk itu bukan seperti kita, cuma begini aja ikat pinggang. Itu ada bagian tambahannya yang nutup bagian bawah sini. Ngerti? Jadi kalau orang perang, itu diprotek. Sabuknya itu bukan cuma begini, tapi begini, ada bagian, entah dari besi ringan, atau dari kulit yang tebal, itu nutup begini. Bagian-bagian bawah ini. Anda ngerti maksudnya? Anda kuat kalau saudara punya senjata. Tuhan juga tahu Anda akan kuat kalau engkau diberkati. Tapi Anda kuat kalau Anda hawa nafsumu terkendali. Nangkap saudara? Itu membuat Anda kuat. Kunci Daud itu diberikan pertama kepada orang yang mau terima jubah. Daud terima itu and he behaved wisely. Dia bertindak berperilaku bijak. Yang kedua, dibilang dikuatkan dengan ikat pinggang. Di situ ada tempat senjata, ada tempat uang, dan perilaku hawa nafsumu terkendali. Tutup di situ. Ngerti saudara? Tapi yang ketiga dengan cepat. Balik ke Yesaya pasal yang ke 22 tadi. Dikatakan dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Aneh sekali. Tapi kalau Anda baca dalam terjemahan yang lain, New King James mengatakan, I will commit your responsibility into his hand. Kunci Daud ini bukan untuk orang iseng yang tidak ngerti namanya tanggung jawab. Yang berkata, gua buka, ini gua tutup, ini gua buka. Ini kunci diberi kepada orang yang tahu namanya responsibility. Kalau saudara kerjaannya misalnya bersihin gereja sebulan 2 kali saja, absennya 3 kali. Ngerti? Itu orang tidak punya responsibility.
sebentar dari beliau. Apapun, kalau orang saya berkata, kalau dia percuma. Pak, bisakah dia bagian penjemputan? Bisa. Jam berapa? Jam 7 Pak, oke siap. Jam 11 siang baru bangun. Jam berapa ya? 11. Salah, fitnah, tidur lagi. Itu orang tidak punya tanggung jawab. Kunci Daud ini bagus. Hanya untuk mereka yang tahu perilaku yang benar. Hanya mereka yang bisa dan mau berkata, aku mau kuat. Dia ngerti bagaimana berperang. Dia ngerti bagaimana hidup dalam kelimpahan. Dan dijagai hawa nafsunya. Disalibkan hawa nafsunya. Tapi yang ketiga adalah, dia orang yang punya namanya responsibility. Kalau saudara didapati tidak dapat dipercayai, maka semua itu nyaris tidak ada gunanya. Yang terakhir, sebelum Bu Iin lanjutkan. Kalau Anda membaca lagi, dan dikatakan begini, He shall be a father to the inhabitants of Jerusalem and to the house of Judah. Dan yang terakhir adalah, suka tidak suka, dia harus punya hati seorang bapak. Ini akan beda. Orang yang pegang kunci Daud ini, kalau saudara adalah sumbu pendek, gampang meledak saudara. Ini kunci akan Anda salah gunakan dan merusak begitu banyak. Teman-teman di AOC Bandung membuat kaos, saya pernah khotbahkan itu ketika mereka retreat. Saya berkata, apa bedanya kita, kepala kita dengan pentol korek? Bedanya apa? Pentol korek digosok sekali nyala, zhup, dan dihabisi semua. Tapi harusnya hidup kita bukan pentol korek. Kena sedikit, nyala pentol korek. Lalu mereka ingatkan dirinya dengan membuat t-shirt, my head is not a pentol korek. Mereka suka mengingatkan diri mereka satu dengan yang lain, pakai kaos seperti itu. My head is not a pentol korek. Sebab ada beberapa orang saja, dia pentol korek. Hobinya ngutuki orang. Hobinya menjatuhkan orang. Hobinya menghakimi orang. Dia bukan seorang bapak. Hati seorang bapak tidak ada padanya. Padahal itu yang Tuhan mau. Dan dia akan menjadi ayah, bapak buat Yerusalem dan Yehuda. Lalu baru pada ayat berikutnya, Tuhan berkata, aku akan memberikan kunci Daud kepadanya. Yang dia buka, tidak ada orang yang bisa menutup. Yang dia tutup, tidak ada orang yang bisa membuka. Amin. Anda tahu hati Bapak? Kadang-kadang susah dimengerti. Si bungsu datang berkata, kau minta bagian warisan. Sebetulnya kalau diterjemahkan, kira-kira kalimatnya lebih tepat begini. Bapak, buat aku, lu sudah mati. Kelihatannya kamu hidup tapi nothing buat aku. Kamu sudah mati. Sekarang berikan kepadaku harta bagianku. Saya mau tanya, kalau ada di sini seorang ayah, Anda masih segar bugar, anakmu datang begini, Pak, menurut aku papa ini sudah mati kok, mayat hidup, zombie. Ini rumah jual aja Pak, separuh buat aku. Mungkinkah engkau bersaksi di gereja? Pak Lukas, saya mau bersaksi. Puji Tuhan Pak, Tuhan baik, anak saya begitu aja. Saya dianggap sudah mati Pak. Sekarang minta warisan separuh, dan saya beri Pak. Kalau hari ini Anda bersaksi begitu, jemaat berkata, Bapak Edian namanya. Ya toh? Benar gak? Bapak di surga begitu tuh. Dan dia tahu loh, ini anak ujungnya melarat juga. Dan benar, dihabisin kekayaannya. Dengan semua pelacur, akhirnya cuma jaga babi.
Makan makanan babi aja ampas-ampasnya gak diberi, balik. Anda kalau mau tahu bau babi, cobalah ke kandang babi. Keluar, nggak usah sentuh babi. Masuk kandangnya, sebentar 5 menit, keluar. Anda akan bau exactly seperti babi. Jangan sampai yang punya restoran lihat Anda berkata, Samjan lewat ini. Itu babi. Dan bapaknya menunggu dia. Dan waktu bapaknya lihat dia dari jauh, bapaknya lari. Dipeluk, diciumi. Itu bukan dicium sekali, saudara. Kalau Anda pelajari kata aslinya itu dicium berkali-kali. Itu bukan cipika-cipiki jarak jauh. Jarak jauh. Tidak ada kutukan keluar berkata, matilah lu. Tidak ada. Hati Bapa membuat semuanya berubah. Ada sebuah kasih, ada sebuah kesabaran, ada sebuah cinta yang tidak lazim. Dan kepada orang yang dalam kedewasaan seperti itulah, kunci Daud itu akan turun. Saya mau bersaksi buat saudara, itu sebetulnya hebat, tapi sekaligus mengerikan kalau jatuh di tangan orang yang salah. Di pagi hari ini saya mau sampaikan pesan Tuhan. Anda tinggal di Amerika, Anda tidak punya otoritas sampai seperti itu. Engkau tidak bisa bersaing dengan dunia. Saya berdoa, 4 hal itu akan turun dalam hidupmu. Dan kunci Daud jadi bagian Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. Mari. Saudara, saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan mau terus bawa kita dari sebuah kemuliaan kepada kemuliaan. Saudara, dari kunci Daud, Tuhan bawa kita kepada kemuliaan, kelimpahan, dan semua yang begitu luar biasa di zaman Salomo. Dan saya berdoa supaya hari ini kita menangkap hal yang sama. Saudara sudah menerima kunci Daud seperti yang tadi diberitakan. Dan kemudian saya berdoa, saudara menerima hikmat Salomo untuk terus hidup dan berkelimpahan dan berkemenangan. Saudara, kita akan belajar dari Salomo. Saudara, 1 Raja-Raja 8 ayat yang kelima. Ya, dikeluarkan 1 Raja-Raja 8 ayat yang kelima. Saya akan bacakan buat saudara. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Saudara, saya mau berkata satu statement. Bagaimana cara seorang berdiri di hadapan Tuhan dan bagaimana cara seorang mempersembahkan hidupnya, hartanya, pekerjaannya di hadapan Tuhan. Seberapa Tuhan bisa angkat dia. Sekali lagi dengar. Seberapa orang itu bisa berdiri di hadapan Tuhan. Bagaimana cara dia berdiri di hadapan Tuhan. Dan bagaimana seseorang bisa mengangkat sebuah persembahan. Sebagaimana dia mempersembahkan hidupnya. Seberapa dia mempersembahkan hartanya. Seberapa dia mempersembahkan waktunya. Seberapa Tuhan bisa angkat dia di hadapan banyak orang. Di hadapan bangsa-bangsa. Saudara, kita lihat dari Salomo. Saudara, dia berdiri sebagai raja. Dan dia mempersembahkan sangat banyak. Hari itu, saudara, orang sudah bisa menghitung sampai ratusan ribu. Tapi Alkitab berkata dia mempersembahkan sangat banyak. Sampai tidak terhitung. Sampai tidak terhitung. Di awal dia mempersembahkan 6.000, 8.000. Tapi itu tidak berhenti.
hari itu terus sepanjang hari. Korban dinaikkan di hadapan Tuhan. Saudara, mulai dari domba, lembu, sapi, burung. Orang-orang imam-imam menaikkan pujian. Sampai dikatakan sebuah korban, sebuah persembahan yang tidak terhitung banyak. Dan saudara tahu apa yang Tuhan buat. Salomo diangkat begitu tinggi. Sampai Alkitab berkata di seluruh dunia tidak ada raja seperti dia. Di seluruh dunia orang datang membawa persembahan. Kalau dia mempersembahkan kepada Tuhan, maka seluruh bangsa, seluruh dunia datang menaruh persembahan di bawah kaki. Lihat hukum tabur dan tuai. Lihat bagaimana cara Tuhan memandang seseorang. Ada banyak orang berpikir bahwa orang dipandang Tuhan karena kekayaannya. Ada banyak orang berpikir Tuhan memandang seseorang karena mungkin saudara statusnya. Tapi saya pelajari Alkitab. Tuhan mencari, Tuhan memandang seseorang melalui korbannya. Cara orang berdiri di hadapan Tuhan. Saudara, ada beberapa orang berdiri dengan sangat congkak. Seperti orang Farisi. Dia berkata, Tuhan, aku sudah beri ini, aku sudah buat ini, aku sudah lakukan ini. Dan Tuhan berkata, mereka pula tidak dibenarkan. Tapi tetap dalam keadaan. Tak ada efek. Tidak jamah hati itu. Saudara, sekali waktu Nebukadnezar bermimpi. Dan kemudian dia mengundang Daniel. Dan Daniel berkata, hati-hati raja. Jangan sampai engkau berdiri dengan sombong di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan menjatuhkan engkau. Saudara, Nebukadnezar berkata, ya, saya ingat. Tapi kemudian bulan demi bulan lewat. Suatu saat dia jalan. Dan dia lihat begitu megah semuanya. Di puncak daripada istana. Dia lihat begitu besar kerajaannya dan luas. Begitu megah istana. Tiba-tiba dia berdiri dengan sangat sombong. Dan dia berpikir itu karena dia. Dia berpikir itu karena kemampuannya memerintah. Dan pada waktu dia seketika berkata itu karena dia. Dalam kesombongannya. Alkitab berkata seketika itu juga. Tuhan menurunkan. Membuat dia menjadi seekor binatang. 7 tahun. 7 tahun. Menjadi seekor binatang. Hari ini. Bagaimana cara kita berdiri? Apakah kita berdiri seperti lagu tadi? Yang berkata, ini aku Tuhan. Aku ini cuma hamba. Yang melakukan semuanya seperti yang kau mau. Atau kita berdiri. Dengan berkata, saya orang kaya, saya donatur. Saya ini yang kerja keras. Saya ini pemimpin. Atau semakin kita dinaikkan Tuhan, semakin kita mengerti kerendahan hati. Saudara, sekali waktu saya diundang khotbah di sebuah gereja besar di Indonesia. Dan orang ini ngotot untuk kirim penjemputan. Sebenarnya saya lebih suka berangkat sendiri setiap kali saya dipanggil pelayanan ke seluruh Jakarta dan sekitarnya. Karena saya punya sopir yang ajaib sekali. Saudara, sopir saya juara taekwondo, saudara.
berapa tahun yang lalu se-Indonesia, termasuk atlet saudara. Jadi supir saya itu ajaib. Kalau saudara lihat badannya kecil tapi wah saudara. Kemudian bertato semuanya karena bekas preman juga saudara. Saudara dan tapi yang luar biasa, dia lahir baru, dia cinta Tuhan. Dan dia tidak hanya saudara jago saudara soal taekwondo, dia hari ini sangat tajam soal peperangan rohani. Jadi kalau pergi sama saya itu enak sekali. Masuk dia bilang begini, Bu, ini daerah rohnya tidak benar. Saya tahu persis ini ada roh perjinahan. Ibu khotbah saya doling. Doling itu doa keliling saudara. Luar biasa kan punya sopir seperti itu saudara. Saudara, jadi begitu saya masuk dia bilang begini, Bu, menurut ibu benar enggak? Itu pohon enggak benar, itu di situ ada patung tidak benar, di situ ada penyembahan berhala, di situ ada wihara. Saya bilang, iya betul. Ibu khotbah saya masukin semuanya Bu, saya beresin. Saudara, pada enak punya sopir seperti itu. Ajaib saudara. Saudara, enggak selesai seperti itu. Saudara, di Indonesia itu sekarang sedang banyak sekali orang-orang mencari duit dengan cara yang aneh-aneh. Salah satunya saudara adalah orang cari duit dengan cara menjatuhkan diri di jalanan. Jadi mobil baik-baik saudara ya, tiba-tiba nanti ada orang nyebrang menjatuhkan diri. Atau mobil jalan tiba-tiba nanti ada motor saudara, dan motornya menjatuhkan diri di depan saudara, mobil saudara. Dan kemudian nanti mereka segala macam berakting, teriak-teriak, kesakitan dan sebagainya, mendatangkan massa dan tujuannya meminta, memeras sekian banyak. Saudara, dan sekali waktu itu terjadi seperti itu. Saudara ya, tiba-tiba saudara ada motor menjatuhkan diri di depan mobil kami, tersenggol juga tidak, apapun tidak, jatuhkan diri. Tapi saudara, sekali lagi supir saya ini ajaib soalnya. Begitu datang saudara, dia pegang di sininya. Saudara, dia tekan, cek, orangnya langsung meringis. Dan dia bilang, jangan main-main. Kamu dari grup mana, dari blok mana? Mau pakai cara apa? Dia bilang, cara preman, saya kenal daerah kamu. Dia bilang, mau pakai cara pengacara, om saya pengacara presiden. Mau pakai cara polisi, dia bilang, saya dari keluarga polisi. Anda mau cari yang mana? Saudara, orangnya sampai nyium, saudara, berlutut minta maaf. Dan dia bilang, enggak cukup, kamu pergi ke bos saya, minta maaf sama dia. Saudara, orangnya datang minta maaf sama saya. Bu, maaf ya bu, maaf ya bu. Saya ngomong, lu apain? Tenang aja bu, katanya saudara ya. Saudara, coba saudara punya sopir seperti itu, mantap saudara ya. Mau cara apa? Mau cara rohani boleh saudara. Mau cara preman, dia tahu setiap geng saudara. Dan dia kenalan sama pemimpinnya. Mau cara pengacara saudara, omnya saudara salah satu pengacara presiden. Saudara, mantap lah. Jadi saya seringkali berkata, saya lebih baik sama sopir saya, aman, terkendali saudara. Dan saudara itu kalau masuk mobil, saudara baru masuk dia sudah ngomong begini, Bu, sudah pengurapan, sudah perjamuan kudus. Di mobil saya komplit saudara, ada perjamuan kudus, ada pengurapan, komplit semuanya. Dan sopir saya jauh lebih rohani dari saya. Nanti begitu saya duduk, dia bilang ini, Ibu mau apa? Mau lagu atau mau Alkitab atau mau khotbah? Komplit ada semuanya. Saudara, pokoknya canggih lah saudara. Ya, itu cara dia melayani. Cara dia melayani. Dia anak orang kaya saudara, dan sebenarnya orang tuanya ingin sekali buat dia jadi pengacara, dipaksa sekolah pengacara. Cuma dia tidak suka sekolah. Dia lebih suka saudara sebuah kerja yang praktis. Jadi dia berkata begini, bukankah saya juga melayani dengan cara jadi sopir? Karena dia bilang, saya ini hobi sekali nyetir. Saya keliling, dia menguasai mobil mesinnya dengan oke. Saudara, dia juga punya bisnis jual beli, saudara, variasi mobil dan motor. Dan itulah yang jadi sopir saya, canggih saudara, ajaib sekali. Nah saudara, setiap kali saya bilang, saya tidak suka dijemput. Karena saya sudah punya yang sangat ajaib. Saudara, kenal betul apa yang harus dilakukan. Tetapi orang ini ngotot. Dia bilang, enggak Bu,
Itu sudah bagian dari servis kami. Dan please bolehkan kami untuk menjemput dan untuk menyediakan yang terbaik. Saudara, saya akhirnya berkata oke. Saya pikir saudara, dia berkata saya akan kirim Mercy buat jemput ibu. Dan saya pikir dia kirim itu saudara supirnya saudara. Tapi pagi-pagi saudara waktu datang, ting tong, saya kaget. Saudara yang jemput ini bosnya. Saudara, dan saya tahu dia salah satu pemilik saudara 10 restoran di Jakarta. Saudara, dan dia berdiri di depan. Saya bilang, loh kok Bapak? Dia bilang, ini cara saya. Setiap hari Minggu saya menaruh diri saya jadi sopir. Saya akan jemput hamba-hamba Tuhan. Dan saya akan antar mereka sepanjang hari itu. Saya akan menservis. Dan cara saya untuk melayani adalah seperti saya menganggap cara saya melayani Tuhan. Saya duduk dan dia cerita. Saya ini dulunya dari Buddha. Dia sebutkan sebuah aliran Buddha. Dia bilang saya bisa bayar untuk orang ngeceknya. Tapi setiap tahun dia bilang, sebagai tanda hormat saya ngecat sendiri. Dia bilang vihara. Dan dia berkata itu cara saya mengabdi. Dia bilang tiap tahun kalau kami arak-arakan pawai, saya yang gotong. Ya, kalau saudara tahu dia ada beberapa yang digotong. Menurut mereka itu dewa-dewanya, patung-patungnya. Saudara, dan dia bilang itu beratnya setengah mati. Kemarin teman-teman kita membawa ini jalan, saudara ya. Tabut perjanjian, lambang dari hadirat dan perjanjian Tuhan. Amin. Saudara, tapi ini masih ringan. Itu saudara hampir saudara ya, setengah ton. Dan mereka cuma gotong berempat. Tapi dia bilang, itu sejujurnya dia bilang memar. Dia bilang kadang-kadang sebulan itu di sininya dah hilang. Memarnya dah hilang. Tapi dia bilang buat kami itu sebuah penghormatan. Kami bisa lakukan itu. Itu adalah sebuah penghormatan. Dan dia berkata pada waktu saya bertobat, saya kenal Tuhan. Saya berkata Tuhan, kalau dulu sama sesuatu yang tidak hidup, saya bisa berbuat seperti itu. Sekarang buat orang, buat Tuhan yang mati buat saya mau buat lebih lagi. Waktu saya dengar itu, saya berkata orang ini tahu berdiri di hadapan Tuhan. Seberapa saudara dan saya tahu berdiri di hadapan Tuhan. Apakah kita berdiri dengan sombong? Ada beberapa orang saudara sumbang 10 juta. Laganya saudara sudah sangat besar memberi buat Tuhan. Bagaimana cara berdiri di hadapan Tuhan? Kau berdiri sebagai apa? Saya berharap di sini akan ada orang-orang yang berdiri dengan hina dan berkata, ini aku Tuhan, utus aku Tuhan, ini aku Tuhan. Sesungguhnya aku adalah hamba yang tidak berdoa. Aku cuma melakukan yang kau mau. Dan seberapa engkau bisa berdiri dengan benar, seberapa Tuhan angkat engkau. Saudara, satu lagi. Bagaimana dan seberapa engkau mempersembahkan. Saudara, setiap orang punya sesuatu yang berharga. Saudara lihat apa yang dibuat oleh Abraham.
Abraham tidak pernah mempersembahkan cuma daripada perpuluhannya. Abraham tidak mempersembahkan sebagian dari harta. Tapi buat Abraham, yang paling dia cintai, yang paling dia nantikan bertahun-tahun, semua yang ada di hatinya, itu ada pada Ishak. Itu anak, itu putra mahkota, itu masa depan, itu semua hati. Tapi pada waktu, sampai waktu dia mempersembahkan, maka yang dia tahu adalah Ishak. Tidak yang lain. Tidak yang lain. Karena itulah Tuhan mengangkat dia dan menyebutnya Bapa orang percaya. Saudara Maria tahu bagaimana mempersembahkan. Seorang perawat selalu salah satu puncak daripada sukacitanya adalah pernikahan. Pesta pernikahan di orang Israel adalah sebuah pesta yang paling luar biasa. Biasanya 7 hari. Saudara, biasanya itu dipersiapkan hampir setahun untuk mereka menjahit baju yang terbaik, berendam, lulur. Itu adalah puncak sukacita. Saudara, itu nama baik. Pada waktu seorang perawan masuk dalam pesta dengan keadaan masih suci, itulah puncak kehormatan. Tapi pada waktu malaikat itu berkata, Maria, engkau akan. Dia tahu, bukan hanya dia harus mempersembahkan pesta, bukan hanya dia harus mempersembahkan reputasinya, dia harus mempersembahkan mungkin nyawa. Dia tahu akan ada kemungkinan dirajam batu. Tapi toh dia berkata, kehendakmu yang jadi. Karena sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Ada janda yang mempersembahkan cuma 10%, 10 kecil. Itu sen. Kalau sekarang itu uang receh. Tapi Tuhan bilang, itu semua yang dia punya. Hari ini coba lihat apa yang kita persembahkan. Hari demi hari saya belajar. Setiap kali Tuhan bawa kamu untuk meletakkan sesuatu, sebenarnya bukan karena Tuhan tidak punya, tapi karena Dia sedang mau angkat kita naik begitu tinggi. Dan karcis atau pijakan untuk saudara naik adalah yang namanya persembahan. Persembahan. Saya masih ingat pada waktu Tuhan minta untuk buang yang namanya ijazah saya. Saudara, pada waktu itu Tuhan bilang, nak, buang ijazah dan masuk dalam pelayanan. Orang berkata, hari itu saya sudah diterima pekerjaan dan saya sedang ditawari 5 pekerjaan. Saya pulang di tahun yang tepat menurut orang. Pada waktu itu seluruh Indonesia sedang membangun gedung bertingkat. Dan saya pulang dari Belanda khusus untuk mengambil spesialis
untuk gedung bertingkat. Saudara, saya lulus master bukan untuk bangun rumah atau perumahan. Saya lulus master khusus untuk membangun gedung yang tingginya di atas 50 tingkat. Saya spesial untuk membangun gedung teater. Gedung-gedung yang akan jadi monumen. Gedung-gedung yang akan menjadi sebuah landmark dari sebuah bangsa. Dan pada waktu itu, saudara, itu yang sedang dibutuhkan untuk Indonesia. Saya diperebutkan oleh 5 perusahaan kontraktor terbesar di Jakarta. Saudara, dan mereka berkata, kamu minta berapa? Kami kasih. Dan di saat tepat, 5 perusahaan besar menawar saya. Ada sebuah tawaran yang berbeda. Dan Tuhan berkata, bisa enggak engkau buang ijazah dan melayani di Bantar Gebang, di tempat sampah, melayani anak-anak pemulung, orang-orang miskin. Tuhan berkata, jangan buat gereja, tapi buat yayasan, di mana engkau bisa masuk ke semua titik di seluruh dunia. Kau bisa masuk di semua daerah, di semua lapisan, di semua agama. Saudara, itu tidak pernah mudah. Itu tidak pernah mudah. Di hari-hari itu, saudara, saat teman-teman saya, saudara, semua bercerita, mereka naik mobil. Mereka bercerita, kumpul yuk di hotel ini, kita ngobrol. Mereka bercerita, kita bangun ini, kita bangun itu. Saudara, ada sesuatu di hati saya yang setiap kali berkata, Tuhan, aku tidak tahu mesti ngomong apa sama teman-teman. Karena saya tahu mereka akan berpikir saya orang gila. Tapi saya bersyukur. Hari ini sudah lama sekali. Pada waktu hari ini saya noleh ke belakang. Sekedar perbandingan. Hari ini, saudara, saya menangani dan Tuhan percayakan untuk menjalani dan untuk melayani di Yayasan Mahanadi. Dan setiap bulan kebutuhan kami itu minimal 2M. Minimal, saudara. Bendahara kami datang bersama-sama saya, Pak Henry, adalah orang yang ajaib. Saudara, dan beliau selalu yang menghitung dan selalu yang berkata, aduh kita butuh ini, aduh kita butuh ini. Saudara, dan dalam 6 bulan ini kami sedang menyebar ke seluruh dunia pelayanan. Saudara, dalam 6 bulan ini setiap bulan, saudara, kita menghabiskan 3M ekstra di samping 2M untuk pergi ke seluruh dunia. Tadi saya duduk di situ dan Pak Henry bisik-bisik sama saya. Dalam minggu ini kita sudah habiskan lagi $40.000, saudara, untuk pergi ke bangsa-bangsa. Terus saya tanya, kloter terakhir masih belum berangkat? Iya, saya bilang stok berapa? Masih 500 juta, tenang aja, katanya, saudara ya. Saudara, dan hari ini saudara bisa bayar apa yang Tuhan sedang beri. Saudara, saya bertemu dengan teman-teman saya, semua kami lulusan Belanda. Dan tidak ada satupun yang sedang bermain dengan uang, bermain dengan proyek-proyek besar seperti yang sedang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Dan setiap kali saya lihat, saya bilang, Tuhan, apa yang kau sedang buat? Tuhan berkata, ya, pada waktu, ini istilah saya, ijazah itu kamu lempar ke Bantar Gebang. Dan engkau lempar hidupmu sendiri di tempat sampah itu. Itulah bicara
sampai tidak ada satu tempat yang tertutup bagi. Tapi pengorbanan itu tidak cuma dibuat oleh saya. Saya melihat ribuan anak-anak meletakkan diri. Cara mereka berkorban, cara mereka saudara menyerahkan hidup, dan itu membuat Tuhan mengangkat mereka sangat tinggi. Sangat tinggi. Ada satu saudara yang saya suka sekali ceritakan. Saudara, dia masuk ke tempat kami, saudara, dan dia cuma pengusaha korden. Saudara, dia pengusaha korden kecil-kecilan dan jual spray. Kalau saudara tahu, dia bukan punya toko spray dan punya toko korden. Enggak, saudara. Spray itu saudara, dia tawarkan lewat telepon dan kemudian dia anterin, saudara. Dia anterin. Kemudian spray itu saudara, macam-macam spray dia bawa di mobilnya. Jadi tokonya adalah mobilnya. Saudara, mobilnya itu Panther, isinya saudara ya, spray semua. Dan dia parkir selalu di depan saudara kantor-kantor. Jadi nanti orang datang atau saudara orang pulang, nah lewat saudara ya, mobilnya jadiin tempat buat jualan spray. Dan orang mulai pilih spray, pulang bawa saudara. Itu yang dia jual. Pada waktu dia masuk ke tempat kami, masuk layanan Mahanaim, saudara, saat itu dia bilang begini, Bu, saya mau mulai belajar mempersembahkan. Dia bilang, dalam hidup saya tidak punya yang lain. Yang paling bagus dalam hidup saya adalah mobil saya. Dia bilang, Bu, ini saya tabur. Saya bilang, ini yang benar. Ini tokomu. Ini usahamu. Kalau kamu tabur, kamu jualan pakai apa? Dia senyum dan dia bilang, saya masih punya tenaga. Saya akan jualan naik turun pakai bus. Saudara, saya ini orang yang gak setuju waktu dia tabur mobil. Saya protes, saya marahin. Tapi ini orang ngotot, dia bilang, biarkan saya. Sampai akhirnya saya keluar veto, berkata, saya gak mau terima. Saudara, dan dia bilang, oke, kalau gitu saya tabur ke Pak Agung, ke JKI katanya ya. Dia bilang gini, saya tahu kalau Pak Agung selalu punya ketegaan menerima katanya. Saudara, saya ini seringkali enggak tega, saudara, enggak tega. Karena saya tahu satu-satunya. Itu satu-satunya mobil buat dia usaha, buat dia hidup. Saudara, dan benar dia tabur ke JKI. Saudara, dan saya enggak tahu apakah karena Pak Agung memang tega, saudara ya. Atau saudara, beliau tidak tahu kondisinya. Saudara, dan diterima, saudara. Dan hari-hari itu saya lihat dengan mata saya, hati saya tuh nangis. Saudara, teman saya ini suami istri bawa spray itu mungkin saudara ya setumpuk begini, dan itu beratnya setengah mati. Dua kadang-kadang naik turun bus, menjajakan saudara di kantor-kantor. Saya berkata, Tuhan, apakah seperti ini? Tuhan tidak ngomong apa-apa. Saudara, itu kejadian 7 tahun yang lalu. Saudara tahu hari ini apa yang dia punya? Dia punya tambang emas. Dan penghasilan beliau setiap bulan 1 M lebih. Bagaimana Tuhan angkat sesuatu? Tuhan, kalau sudah berkata bagaimana mungkin secepat itu? Dari pelayan. Tuhan punya cara yang sangat gampang. Singkat cerita saudara, supaya saudara tidak penasaran. Bagaimana sih caranya bisa kaya dalam waktu saudara ya 7 tahun? Saudara, dia melayani orang-orang yang tidak mampu. Suatu hari dia ketemu orang mabuk, saudara. Karena Tuhan suruh dia melayani itu pub demi pub. Saudara, dia datang seringkali saudara jam 2 pagi. Dan melayani orang-orang yang mabuk. Ini sekitar 5 tahun yang lalu.
melayani orang-orang yang mabuk jam 2 malam. Itu seringkali orang yang sudah mabuk teler, itu di luar pub, saudara. Dan dalam kondisi mabuk mau pulang. Dan saudara, pada hari-hari itu Tuhan suruh dia untuk melayani jam 2 malam di depan pub untuk ambilin orang-orang yang mabuk. Saudara, diantarin, di-sharingin, didoain. Saudara, dan salah satunya ada orang mabuk, saudara. Wah, sudah bau minuman, mabuk, saudara. Dia datangin, dia bilang, "Pak, Bapak mau pulang kemana?" Kami anterin. Dia bilang enggak punya rumah, enggak tahu mesti pulang kemana. Bawalah ke rumahnya, dilayani, didoakan. Saudara, tinggal 3 hari di rumahnya. Akhirnya orang itu bilang, "Saya punya tempat apartemen." Dilayani di apartemennya berhari-hari sampai total 1 tahun penuh. Saudara, rutin dilayani sampai dibaptis terima Roh Kudus. Saudara, dan setelah dibaptis terima Roh Kudus dalam setahun, orang ini ngomong, dia ini ternyata orang kaya raya. Tapi saudara, dia dicerai sama istrinya. Dan istrinya minta bagi harta. Jadi dia pura-pura miskin, saudara, supaya tidak diambil semua hartanya. Jadi dia berlagak miskin, dia sewa apartemen kecil, saudara. Dia sampai istrinya sudah berhenti mengawasi. Sampai istrinya sudah berhenti, saudara, tahu bahwa, saudara, dia itu punya harta-harta lain yang masih dia sembunyikan. Karena harusnya kan harus bagi harta, saudara. Saudara, singkat cerita, dia sudah lepaskan rumahnya, dia sudah lepaskan mobilnya, saudara, dan istrinya sudah puas setahun. Dia ngomong begini, "Aku percaya kalian." Dia kasih, dia bilang ini, "Kamu lakukan apa saja." Pertama dia bilang ini 2M, buat usaha dengan 2M. Buat usaha 2M, jalan, saudara. Orangnya bilang, "Saya masih punya sekian." Percaya. Sampai hari ini orangnya masih berkata, "Saya masih punya. Kamu mau beli apa lagi? Kerjain." Saudara bisa bayangkan. Dari saudara punya Panther 1, jual. Hari ini. Dan orang ini saking takutnya dikejar istri. Semua pakai nama mereka, saudara. Semua pakai nama mereka. Saking takutnya, saudara. Walaupun di bawah lagi bahwa mereka memiliki saham 40 dan orang ini 60. Tapi saudara, di atas semua nama mereka. Saudara, dalam sekejap dia berkata, "Bu, waktu itu kami lepas 1 mobil. Hari ini kami punya 6 mobil sampai pusing parkirnya." Banyak orang cuma berkata, "Aku mau berkata." Tapi seberapa kau berani? Orang ini bukan penganggur. Orang ini tetap kerja dan nyaman. Orang ini dari pagi sampai malam kerja. Dan dia dengarkan Tuhan untuk melayani. Saudara, sebuah pelayanan yang tidak pernah orang lain mau. Jam 2 pagi setiap hari. Mengambil pemabuk-pemabuk. Melayani mereka. Hari ini sekali lagi. Seberapa engkau persembahkan. Seberapa Tuhan angkat hidup. Biar sungguh-sungguh saudara tangkap ini. Saudara, kita lanjutkan. Satu lagi di Thanksgiving ini. 1 Raja-Raja 10 ayat 3. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawab untuk ratu. Saudara, seberapa saudara naik adalah seberapa hidupmu ini menjadi jawaban. Saudara, ada banyak orang hidupnya butuh jawaban. Hidupnya mencari jawaban. Hidupnya, saudara, bahkan menjadi sebuah problem bagi gereja.
bagi lingkungan, bagi keluarga. Tapi ada orang yang hidupnya ini menjadi sebuah jawaban. Yang hidupnya ini dimanapun dia ada menjadi sebuah, saudara, kebaikan. Coba lihat itu. Ada beberapa orang begitu lihat wajahnya sudah bilang hati-hati, tukang hutang. Nanti ya kalau dia datang baik-baik sama saudara, ujungnya mulai tanya bisa enggak pinjam duit. Ini orang masalah. Beberapa berkata hati-hati. Saudara yang jenis ini, aduh, ya, dia akan selalu cari masalah. Kemanapun dia ada, bikin perpecahan. Gereja baik-baik dia masuk, perpecahan. Ya, penari lama, penari baru ribut. Ya, pemusik sama mungkin overhead ribut. Karena satu nih biang persoalan. Saudara, sampai ada saudara di tempat kami, ya, orang tua murid yang kami waspadai. Karena kami sudah tahu, begitu orang tua murid itu, saudara, datang masuk, selalu guru kepahitan, saudara. Karena anaknya yang bodoh, gurunya yang dimaki-maki. Anaknya yang malas, gurunya, saudara, yang disalahkan. Saudara, ada orang yang seperti ini. Hidupnya ini selalu jadi problem. Tapi beberapa saudara saya juga tahu orang yang selalu mencari jawaban. Saudara, saya itu kadang-kadang sampai bosan. Karena saya sudah tahu, saudara, ada beberapa orang yang sampai saya kasih kode, saudara, di BB saya. Saudara, dan kalau saya tidak lagi waktu senggang, tidak saya baca. Kenapa, saudara? Sepanjang seumur hidupnya saya kenal, dia selalu konseling, saudara. Mulai dari konseling jodoh, konseling mimpi, konseling saudara pekerjaan, konseling hidup, konseling saudara semuanya. Sampai saya mikir kok hidupnya persoalan terus ya. Ada orang yang seperti itu. Saudara baru kerja sebulan keluar, ada aja persoalan. Dia bilang, kenapa ya Bu, nasib saya sial. Saudara pindah loh saudara ya. Akhirnya dia bilang, ini saya usaha sendiri, buka toko, tokonya enggak laku saudara ya. Saudara pindah di tempat rame. Begitu dia pindah, saudara, dia bilang, Bu, di daerah situ enggak ada jual jus. Jadi saya pindah, sewa toko di situ, bikin jus, bikin restoran. Begitu dia bayar, dia buka, ternyata sebelahnya 2 blok jual jus lebih komplit, lebih besar. Ngeluh lagi, Bu, kok ternyata 2 blok di sebelah saya buka lebih besar, lebih komplit, jual yang sama, lebih murah. Persoalan lagi. Saudara, dan saya pikir, kenapa ya? Tapi ada orang-orang seperti Salomo. Apapun dalam hidup, tidak ada yang terlalu sulit. Apapun dalam hidupnya, tidak ada yang tersembunyi. Hidupnya selalu menjadi jawaban. Hidupnya selalu berdampak. Saudara, kalau saudara lihat Ibu Nike tadi yang menari, saudara ya. Saudara, dia adalah seorang yang ajaib. Buat saya, dia ini seorang yang memberi jawaban. Saudara, jangan pikir dia ini seorang penari biasa. Dia sipil, saudara. Dari soal pembangunan, ngitung konstruksi. Saudara, ngajar matematika dan fisika. Saudara, dia ketua penari, tapi bukan cuma urusan koreonya, tapi dia ngatur semua, saudara. Semua jubah, beliau yang ngatur. Saudara, bahkan, saudara, saya itu setiap kali selalu angkat topi lah. Saudara, saya selalu berkata, nih, aduh, punya kamu satu ya. Itu buat saya ajaib banget. Melebihi dari apa yang pernah saya bisa bayangkan. Saudara, penari kami itu 600.
Dan setiap kali bikin jubah 600, saudara bisa bayangkan. Saudara ya. Saudara bisa bayangkan 600 bikin jubah, dan itu saudara setahun kami bikin jubah minimal 2 kali, itu minimal. Belum hari-hari tambahan, jadi saudara tambah 3. Jadi biasanya setahun itu kami punya 3 jubah, bikin 3 jubah baru. Kali 600. Belum pesanan, beliau ini sangat suka kerja. Masih terima pesanan buat orang jemaat yang mau bikin jubah. Jadi saudara setiap kali dalam waktu 1 bulan, itu setiap kali acara tengah tahun dan sebagainya, beliau menghasilkan kurang lebih 2.500 jubah dalam waktu 1 bulan. Dan itu hanya orang-orang yang tahu benar manajemen dengan baik. Itu aja. Saudara, dia masih terima pesanan di luar buat baju balet dan sebagainya dan dijual. Karena saudara kalau di luar buat baju show, itu di luar buat baju pengantin, baju pesta, harganya bisa jutaan. Sedangkan kami bisa jual dengan sangat murah. Saudara, caranya bagaimana? Beliau ini ajaib. Saudara, dia cuma punya 2 atau 3 penjahit andalan, dan itu disuruh motong. Kemudian dia panggil saudara orang-orang penjahit keliling yang cuma terima obras, terima jahit itu dijejer saudara ya di depan halaman sekolah kami. Dan beliau mondar-mandir berkata, jahit sebelah sini, jahit sebelah sini, jahit sebelah sini. Saudara, seperti itu. Per hari dia cuma kasih berapa? Berapa ya Nike? 30. Dia sadis bro kalau soal itu. Bayangin saudara, sehari dia cuma kasih 30.000 saudara ya. Saudara, nah seperti itu. Padahal ongkos jahit 1 jubah kalau di luar itu bisa 1 juta. Beliau bisa suruh orang jahit, dia tungguin 1 hari jadi 30.000. Hanya orang yang bisa memberi jawaban bisa lakukan itu. Saudara. Dan itu dipaksa loh saudara. Sehari harus jadi 1 jubah, betul ya? Iya. Kalau 1 hari enggak 1 jubah dikeluarin sama dia. Aduh, kalau soal itu ajaib saudara. Saya juga berkata, jenis ini saudara ya, saya tidak tahu bagaimana mendapatkannya saudara. Saudara, beliau ajaib. Saya tadi bicara sama dia, kamu kapan pulang? Saya ngeri, saya bilang ya, kita masih ada 2.000 jubah buat Desember, masih ada 200 banner yang akan kita buat. Saya berkata masih ada alat-alat tari, dan dia senyum, dia bilang, tenang Bu, 2 minggu saya balik beres semuanya. Saudara ya, saudara, ini orang memberi jawab. Ada orang yang seperti. Jadi di sana di Indonesia itu gampang saudara saya. Begitu guru matematika enggak ada, kami panggil, Nike ngajar. Saudara ya. Saudara nanti bilang, Nike ya harus ketemu sama polisi, tentara, kita mau buat acara. Mereka minta sebuah acara perform untuk masuk ya di kenegaraan. Dia lagi datang ganti baju, semua bawa laptop, berubah saudara ya. Tampangnya saudara jadi sekretaris elit saudara. Nanti saudara begitu dibilang, aduh saya hari ini ya mau khotbah tapi jadwalnya ternyata bentrok, nggak bisa. Tolong gantiin khotbah. Siap Bu, khotbah dia saudara ya. Berubah jadi pendeta saudara. Tapi kemudian nanti kalau kami berkata begini, Nika ya kita harus beli kain, cari di pasar abang, ya di tanah abang yang paling murah, belusuan. Dia ganti pakai jeans saudara, terus kemudian pakai casual, dia berangkat. Dan kalau saudara tahu dia belanja di saudara Cina, mengerikan. Saudara, dia pakai gerobak, semua barang saudara ditumpuk, dia duduk di atasnya, preman mendadak. Ini memberi solusi. Ini memberi solusi. Tapi berapa banyak orang saudara hidupnya jadi problem, tidak pernah saudara memberi solusi. Berapa banyak saudara setiap kali ada kesempatan untuk belajar, kita
susah. Itu bukan bagian saya. Setiap kali ada begitu banyak orang-orang yang berkata saya cuma bisa satu. Kita tidak siap buat kapasitas kita diperbesar. Kita tidak siap untuk terima sesuatu, saudara, yang sebenarnya di luar dan terlalu tinggi buat kita. Tapi bersama Tuhan, Tuhan sedang membawa kita ke gunung-gunung yang tertinggi. Saya lihat di sini banyak anak. Apakah engkau mau berkata, ya, saya di sini, saya hidup saya penuh masalah, Bu. Jodoh belum dapat, kerjaan banyak, gaji kurang, saya capek. Atau saudara orang yang berkata, saya punya jawaban bersama Tuhan. Saudara, hidup bisa jadi jawaban. Atau hidupmu jadi sumber masalah. Saya ketemu dengan banyak orang manja yang selalu beralasan dan tidak pernah jadi apa-apa. Tapi saya ketemu dengan banyak orang yang tidak bermasalah. Bukan karena dia tidak punya masalah, karena di pikirannya selalu berkata, semua masalah di bawah kaki saya, karena Yesus sumber jawaban dan itu cukup buat saya. Selalu ada jawaban, selalu. Saudara, saya bisa saksikan banyak. Saudara, selalu setiap kali saya lihat sama. Persoalannya sama, tapi yang menentukan adalah sikap kita. Apakah kita berkata ya? Saudara, saya punya pembantu. Saya punya 2 pembantu. Yang satu lulusan SMP, yang satu lulusan SD. Yang SMP ini, saudara, setiap kali saya sodorin, saya bilang gini, Mbak, masak ayam kumpol. Dia ngomong begini, "Nggak bisa, Bu, susah. Itu masakan Chinese." Tapi yang SD selalu ngomong begini, "Yes, Ibu kasih lagi saya beban, suruh tugas untuk masak masakan baru." Artinya saya belajar satu ilmu lagi. Cara mikirnya berbeda. Saudara, memang saya selalu kasih uang. Dan selalu saya kasih buku resep. Saudara, dan saya suka untuk membantu saya, saudara, itu mengeksplorasi. Karena saya mau mereka keluar dari tempat saya. Itu tidak dengan pengetahuan yang sama, tapi terus bertumbuh. Tapi cara pandangnya berbeda. Yang satu merasa itu sebagai beban, yang satu merasa itu sebagai kesempatan. Orang-orang yang selalu punya jawaban adalah orang yang melihat itu sebagai sebuah kesempatan. Tapi beberapa orang melihat itu sebagai beban. Saudara, pembantu saya setiap kali saya bilang gini, "Yuk Mbak ke gereja." Yang satu berkata, "Bu, enggak usah lah Bu, orang enggak anggap saya." Alasan. Dua-duanya dulunya agama seberang, tapi kemudian bertobat. Tapi yang SMP selalu alasan. Dia bilang, "Saya enggak akan dianggap saya pembantu." Saudara, tapi yang SD selalu berkata, "Iya." Bahkan buku yang saya baca, dia baca. Saudara, lagu yang saya dengarkan, dia dengarkan. Sekali waktu saya pulang, saudara, dan dia lagi nyetrika sembari dengerin Terry, saudara. Kan bahasa Inggris semuanya tuh, saudara. Saudara, dan saya ngomong begini, "Mbak, ya, kamu dengerin Terry mendingan lu dengerin Jeffrey S. Chandra gitu loh ya." Saya bilang, "Kamu kan ngerti bahasanya. Kalau kamu dengerin Terry, kamu ngerti apa?" Dia bilang begini, "Nggak penting Bu ngerti. Yang penting urapannya dong." Cara mikirnya beda. Dan setiap kali saya beli buku baru ya, dia sudah ngomong begini, "Baru ya Bu?" "Iya." Saudara, saya baru baca. Nanti saya pulang pelayanan, buku sudah tidak ada di kamar saya. Saya selalu nanya, "Mbak, buku di mana?" "Oh, Ibu mau baca lagi." Dia kembaliin. Dia sedang baca. Saudara,
dia khotbah jadi gembala sidang di Enarotali di Papua. Dia punya restoran, dia punya 4 rumah singgah. Saudara, lulusan SD. Dia punya stasiun radio sendiri. Yang ajaib, saudara. Dia kenalan dengan gubernur, bupati. Dia pokoknya orang penting di Enarotali. Saudara, setiap kali KKR 1.000 orang, 2.000 orang. Saudara, dan setiap kali dia pulang ke Jawa, semua orang di sana, wali kota, saudara, dan gubernur berkata, kami punya rumah di Jawa, kami punya rumah selalu di Jakarta, kamu nginep saja. Tapi setiap kali dia selalu SMS saya. Sebelum saya kesini dia sudah SMS. Dia bilang, Bu, tanggal 10 Desember saya sampai ke Bekasi. Saya bilang, lalu seperti biasa ya, saya nginep di tempat ini. Dan dia bilang begini, selalu dia ulangi setiap tahun. Bu, saya bisa nginep di tempat lain. Tapi biarkan saya nginep di tempat itu. Biarkan saya jadi pembantu lagi. Walaupun itu cuma seminggu. Supaya saya selalu ingat dari mana saya diambil. Dia bilang, buat saya, kalau dia datang, saya selalu bilang, namanya Susan. San, ambil aja makanan. Dia bilang, Bu, ingat ya, kalau saya ada di sini, tolong perlakukan saya sebagai pembantu. Tolong biarkan saya untuk beresin kamar ibu, untuk nyuci, untuk nyetrika. Karena buat saya, itu melatih hati saya dan diri saya. Semakin saya naik, saya mau tahu artinya mempersembahkan, artinya berdiri dengan hina. Saya lihat orang-orang besar, bukan karena dia mungkin lulusan universitas bagus, tapi orang-orang besar adalah orang yang tahu caranya berdiri di depan Tuhan, caranya mempersembahkan, dan tahu memberi jawaban. Dia tinggal di Enarotali, di mana tidak ada apa-apa. Saudara, dari dia berkata dia nangis karena saat itu dia tidak punya rumah, tidak punya makanan, tidak punya apapun. Tapi dia datang untuk memberi jawaban. Saudara, dia ngobrol. Saudara, mulai dari TNI sampai saudara kepada gubernur. Itu tempat-tempat saudara terjadi teroris, bunuh-membunuh antara pihak tentara dengan pihak saudara kemerdekaan Papua. Dia berdiri di antara mereka. Dia kasih makan tentara. Dia kasih makan pihak-pihak itu. Dia damai. Karena dia tahu hidup ini memberi jawaban. Bukan sekedar mencari jawaban. Saya berdoa siapapun saudara, pilih. Apakah hidupmu mau memberi jawaban? Atau kau akan terus beralasan dan kau tidak pernah jadi siapa-siapa. Tidak pernah jadi siapa-siapa. Saya lihat semua. Saudara nanti boleh tanya sama Bu Nike. Itu harga Indonesia. Satu baju, satu jubah, itu ongkos jahitnya 500 sampai 1 juta. Di tangan Bu Nike, satu baju 30.000 jadi. Saudara bilang tidak mungkin. Mungkin bagi orang yang memberi jawaban. Yang memberi jawaban. Saya sudah lihat bagi orang-orang yang selalu berkata bisa, pasti ada jalan. Karena Yesus itu jalan kebenaran
Mari kita berdiri bersama-sama. Selalu akan pertanyaannya adalah, mungkinkah itu buat saya? Sekali lagi saya berkata, itu sebuah pernyataan yang salah. Seharusnya pertanyaannya adalah, bagaimana supaya saya seperti itu? Amen, saudara. Saya masih ingat tahun-tahun di mana, kalau Anda tahu ada hamba Tuhan Morris Cerullo, dia tinggal di San Diego. Suatu hari dia membuka namanya School of Ministry, dan di tahun-tahun awal ada banyak orang Indonesia belajar di sana. Sebagian setelah belajar 6 bulan pulang, sebagian menghilang, entah kemana, mungkin ada di antara di sini. Tapi itu yang terjadi. Pada tahun-tahun awal ada begitu banyak orang dari berbagai negara datang. Dan memang mereka ditampung di hostel-hostel, di tempat-tempat penampungan yang tersebar. Dan ada masalah memang. Begitu selesai 6 bulan, itu sekian waktu kemudian polisi seringkali telepon dia. Karena ada banyak orang dari berbagai negara terlantar di San Diego setelah selesai. Tidak mau ke airport, mau tinggal di Amerika, bingung tidak tahu bagaimana, gelandang di taman-taman kota. Dan beberapa meresahkan orang, dilaporkan polisi, ditangkap, semua berkata dari Morris Cerullo. Dan akhirnya Morris Cerullo yang ditelepon polisi, ini orang-orangmu kok jadi gelandang semua di San Diego. Lalu dia masih mencoba lagi. Dia berpikir bahwa kalau aku punya sebuah tempat sentral untuk menampung mereka akan dengan mudah diawasi. Kapan mereka datang, kapan mereka dipulangkan ke negara masing-masing. Hatinya sangat ingin jadi berkat buat dunia. Suatu hari dia berdoa. Hari-hari itu sudah mendekati lagi di mana kelas baru harus dimulai dan dia tidak punya tempat. Saya masih ingat satu hari dia melihat sebuah hotel, kalau tidak salah itu Marriott. Dan dia bersaksi, dia berdiri di depan hotel itu. Dia tunjuk hotelnya, dia teriak, I'll buy this. Aku akan beli ini. Luar biasa. Kalau anak-anak kita sekarang lebih brutal, aku akan jarah ini. Sebab tahun 98 banyak penjarahan, menginspirasi banyak orang. Menjarah lebih enak, tidak usah beli, ambil barangnya orang lain, dan tinggal kabur. Menjarah itu adalah kalau Anda menang perang, Anda punya hak untuk menjarah dari lawan yang engkau kalahkan. Tapi Morris Cerullo mungkin kurang canggih, belum dengar kata menjarah. Kapan-kapan kita ajari dia. Dia berkata dengan teriak, I'll buy this, aku akan beli ini. Dalam waktu sekian bulan, hotel itu dia ambil alih dan jadi sebuah center dari pelayanan. Saudara sekalian, kalau Anda mendengar firman kesaksian, sebagian Anda adalah orang-orang yang mungkin skeptik dan berkata, itu kan cerita sepotong daripada seluruh kenyataan. Sebagian lagi berkata begini, wah itu luar biasa, tapi bukan untuk saya. Tapi saya berdoa ada orang-orang berkata, Tuhan, kalau 1-2 orang bisa, kalau pembantu dan sopir juga bisa, saya punya Tuhan yang sama. Kita akan melakukan hal yang ajaib juga bersama dengan Tuhan. Amen, saudara. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Memintakan berkat setiap yang kami dengar hari ini dimeteraikan dalam hidup kami. Tuhan, Kau siapkan kami untuk retreat kami 1-2 hari ini. Kami berdoa Engkau akan terus memberkati kami, mengubah hidup kami, memoles kami dengan keajaiban-Mu. Karena kami tahu Kau sediakan yang terbaik buat hidup anak-anak-Mu. Berkati jemaat di tempat ini dalam anugerah-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus semua berkata,